Oke, jadi hari ini tuh pertemuan pertama untuk tutorial kalkulus sebelum UTS ya. Aku izin share screen langsung aja. Ini apakah udah kelihatan ya? Ya, Mas. Mas. Oke. Jadi di pertama-tama nih yang aku buat di sini itu ada mencakup integral integral yang akan dibahas ya, integral tentu. Jadi aku belum menyentuh integral tertentu di sini, itu nanti rencananya bakal aku bahas di pertemuan kedua bersama dengan request materi dari kalian nanti kalau ada. Oke, mungkin langsung gue mulai aja. Untuk integral tertentu di sini sistemnya untuk tutorial ini dari aku. Di sini aku bakal review materinya bentar, lalu kita bakal latihan-latihan soal gitu. Nah, untuk latihan soalnya nanti aku harap aku bakal bacain soalnya, terus aku bakal minta kalian kalau ada yang punya ide bisa langsung jawab aja. Jadi aku bakal minta kalian dulu untuk mencoba menjawab. Kalau memang nggak ada yang bisa, baru nanti aku bantu untuk menjawab. Nah, untuk kalau ada yang mau ditanyain nanti langsung tanya aja, langsung ngomong aja. Aku bakal berhenti ngomong, terus kalian langsung tanya aja. Oke. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari definition. Jadi fungsi f itu disebut integral tertentu dari f pada interval AB ini jika turunan dari Nah, jika turunan dari fx itu terhadap x itu sama dengan f besar x itu sama dengan f kecil x. Jadi turunan dari f besar x terhadap x itu sama dengan fx. Nah, ini kita katakan bahwa f besar ini adalah integral tertentu dari f. Jadi ditulisnya begini, integral ini kita namakan lambang ini integral fx sama dengan fx. Oke. Nah, untuk metode pengintegralnya tuh secara umum itu ada dua. Kita bisa pakai substitusi. Jadi kita mensubstitusikan U sama GX ke fungsinya itu. Sehingga kita dapat nanti integralnya berubah menjadi UDU. Lalu yang kedua ada integral parsial, yaitu kita diberikan fungsi U dan V atas X yang memiliki turunan kontinu. Nah, dia nanti jadi kita dapat integral dari UdV-nya itu sama dengan UV min integral VDU gitu untuk metode parsial. Oke. Sebentar, sebelum itu apakah dari sini kedengarannya berisik ya? Apakah ada suara-suara dari luar yang mengganggu di tempatku ini? Enggak, Mas. Oke, enggak ada ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, lalu di sini ada fungsi pecah rasional. Nah, untuk fungsi pecah rasional itu yang bentuknya ini ya. Jadi dia Px per Qx, di mana Px-nya ini polinomial. Ini polinomial. Nah, Qx-nya itu juga polinomial. Nah, tapi Qx-nya polinomial tak nol ya. Jadi dia bukan nol. Selain nol gitu berlaku. Nah, dia ada 4 jenis. Nah, jenis pertama itu ada semua akar Qx itu sama dengan nol. Semua akar Qx sama dengan nol itu real dan berbeda. Jadi kita misalkan karena dia real dan berbeda, jadi kita misalkan Qx itu sama dengan ini. Nah, kan berarti kan akar-akarnya itu X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Nah, untuk menghitung integral dari Px per Qx-nya itu, bisa kita pecah jadi integral dari A1 per X min X1 dx ditambah integral dari A2 per X min X2 dx ditambah seterusnya sampai integral AN per X min X n dx. Nah, ini untuk cara mencarinya seharusnya sudah diajarkan di kelas ya. Di sini aku cuma mereview saja untuk mengingatkan kembali. Dia bisa dibuat intinya bisa dibuat seperti ini. Nah, lalu kalau dia yang kasus kedua dia real dan ada yang sama. Jadi ada sebanyak di sini berarti ada sebanyak R yang sama karena dia ada yang pangkat R gini. Nah, itu kalau dia kasusnya begitu, maka nanti dia pemecahannya jadi integral dari A1 per X min X1 dx ditambah integral dari A2 per X min X1 dikuadratkan. Jadi ini tetap sama X min X1 kan, tapi dia dikuadratkan. Ditambah terus sampai AR per X min X1 sampai dia pangkat R. Nah, ini kan yang sama kan ada pangkat R kan, makanya dia sampai pangkat R, dan seterusnya baru kita lanjutkan dengan
akar yang lainnya. Integral dari AR plus 1 per X min XR plus 1. Ini kan akar selanjutnya kan XR plus 1. Dilanjutkan, ditambahkan sampai XN. Gitu. Jadi mirip-mirip saja, cuma dia ditambahkan di sini. Yang sama tuh kita pangkatkan terus sampai R. Begitu. Nah, lalu untuk yang bentuk ketiga, dia ada yang takril. Jadi, kita bisa buat bentuknya itu sebagai X min A kuadrat plus B kuadrat. Kita kali dengan X min X3, dan seterusnya sampai X min Xn. Begitu. Nah, integralnya itu kita bisa pecah jadi, ini yang pembagian yang takril ini, berbedanya adalah, ini kan kita jadiin satu di sini. Nah, di bagian ininya jadinya bukan cuma A1 doang, tapi A1X ditambah A2 gitu. Jadi ada yang bagian yang X-nya juga yang berbedanya. Nah, lalu sisanya ini sama dengan yang kayak kasus pertama dan kedua tadi. Jadi integral A3 per X min X3 dx ditambah terusnya sampai X min Xn yang real-real yang berbeda. Oke. Nah, lalu kalau ada yang tak real dan sama, itu bagaimana? Dia sama aja dengan kasus ketiga dicampur kasus kedua. Begitu. Nah, jadinya ini kan ada yang bagian yang tak real ini, ada yang di sini, dan dia ada yang sama. Berarti dia di sini dikatakan samanya sebanyak R. Nah, makanya di sini dapat dibacanya itu jadi A1X plus A2 per ini X min A. Ini kuadrat ya harusnya. Kuadrat, cobaan. Plus B kuadrat plus ini A3. Integral dari A3X plus A4 per X min A kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan. Ini kan tadi kan pangkat 1, di sini jadi pangkat 2. Tambahkan terus sampai dia pangkat R. Nah, setelah pangkat R, baru kita lanjut ke yang lainnya yang sama dengan di kasus pertama tadi, yang akar-akar yang berbeda. Begitu untuk fungsi pecah rasional. Lalu ada integral fungsi trigonometri, sekilas saja di sini ada kalau yang simpel gitu kayak integral sin x dx itu kan sama dengan cos x dx, integral cos x dx itu bakal sama dengan min sin x dx kalau nggak salah, kalau nggak kebalik ya. Nah, ini ini kan yang sederhana. Nah, di sini yang mereduksi pangkat. Di sini ada integral sin pangkat n x dx itu sama dengan minus sin pangkat n min 1 x cos x per n plus n min 1 per n dikalikan integral sin pangkat n min 2 x dx. Untuknya lebih dari 1. Jadi ini rumus reduksi untuk kalau kita mencari sin pangkat nx, dia bakal jadi seperti ini. Nah, kalau mencari rumus reduksi untuk yang cos x itu jadi seperti ini. Ini mirip dengan yang sin, cuma di sini nggak ada minus. Lalu dia yang sin jadi cos jadi sin, di sini sama, itu sama aja ini. Jadi sin dengan cos ini cuma bedanya nggak ada minus di sini. Dan yang sinnya dibuat jadi cos gitu. Nah, lalu untuk yang di sini ada yang khusus kalau dia ada perkalian antara sin dan cos. Nah, ini nanti jadinya sin pangkat n plus 1, jadi di sini pangkatnya nambah, cos pangkat n min 1 per n plus m. Ditambah n min 1 per n plus m. Kali integral sin pangkat n x cos pangkat n min 2 x dx. Gitu. Jadi di sini cuma cosnya aja yang berkurang di sini ya. Nah, lalu ada yang tan juga. Tan itu nanti jadinya sin pangkat n min 1 x per n min 1 dikurangi integral dari tan pangkat n min 2 x dx. Nah, ini sama aja dengan yang kotangan, cuma di sini kan ini kayaknya harusnya cos kalau nggak salah. Ini harusnya cos, kayaknya. Di sini plus, di sini minus, tan, ini kotangan kan. Nah, gitu. Nah, lalu yang ini secant pangkat nx itu secant pangkat n kuadrat, secant pangkat n min 2x tan x per n min 1 plus n min 2 per n min 1 kali integral secant pangkat n min 2 x dx. Dan yang kosekannya ini mirip-mirip dengan yang secant itu,
Di sini kan plus, di sini jadi minus. Sekan jadi kosekan, tan jadi kotangan gitu. Yang ini sama aja semuanya. Begitu. Nah, lalu ada substitusi trigonometri. Biasanya kalau berhubungan dengan trigonometri, substitusi ini yang dipakai. Itu ada substitusi Y sama setengah tan X, atau substitusi X sama dengan A sin Y, atau X sama dengan A cos Y. Kalau dia ini kalau bentuknya begini, biasanya langsung pakai yang substitusi ini. Jadi kalau dia bentuknya akar A kuadrat min X kuadrat, nah kita substitusi X-nya sama dengan A sin Y atau X-nya sama dengan A cos Y. Kalau kita punya bentuknya akar dari A kuadrat plus X kuadrat, nah kita substitusi X-nya sama dengan A tan Y atau A kotangan Y. Nah, kalau dia bentuknya begini, maka kita substitusinya begini. Gitu. Kenapa begini? Karena kalau kita misalkan X-nya di sini, ini sebenarnya dapat kalau kita memakai sifat yang ini. Nah, ini kan kalau X-nya sama dengan A sin Y kan jadinya A kuadrat min A kuadrat sin Y, sin kuadrat Y. Ini kan jadi A kuadrat kali 1 min sin kuadrat Y. Nah, ini kan kalau ini kita ubah bentuknya dulu, 1 min sin kuadrat Y, itu kan sama dengan cos kuadrat Y. Nah, ini kan berarti kan sama dengan A kuadrat cos kuadrat Y. Kalau kita akarkan, kan nanti kan jadinya A cos Y aja. Jadi akarnya udah hilang. Makanya di substitusi ini atau ini. Begitu. Ini untuk menghilangkan akarnya gitu biasanya. Lebih mudah. Oke. Oke. Nah, untuk materinya ini, untuk review materi yang ini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin ada yang mau ditanyain. Ini kayaknya kebalik ya. Kayaknya ini harusnya min cos. Ini min cos itu sin. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, ini kayaknya aku ada salah ketik. Ini benar kuat ya. Ini benar tangan, cuma yang di sini yang salah. Di sini harusnya tan. Oke, maaf. Ada beberapa salah ketik. Kurang teliti. Oke, sepertinya belum ada yang mau ditanyain ya. Oke, kalau gitu kita coba aja ke soal nomor pertama. Soal nomor 1. Di sini kita disuruh menghitung integral dari ini X pangkat 3 per X kuadrat plus 4 akar dari 4 plus X kuadrat dx. Oke. Ini kalau nggak salah soal UTS atau UTS kalau nggak salah. UTS tahun berapa gitu. Kira-kira ada yang punya ide untuk soal nomor 1? Ini Mas, X sama dengan 2 tan Y. Oke, bagaimana X sama 2 tan Y? Itu ini kan ada yang akar 4 plus X kuadrat, itu kan akar A kuadrat plus X kuadrat ya Mas. Iya, bisa. Jadi maksudnya substitusi ini ya, substitusi X sama dengan 2 tan Y ya? Iya Mas. Oke. Oke, kita coba ya. Jadi kan kalau gini, nanti dx-nya berapa nih? Jadi dx-nya ini berapa? Turunan dari tan Y.
Oke, ya. DX-nya 2 sek kuadrat. Berapa? 2 sek kuadrat Y. YDY. Oke. Oke, kita coba ya. X pangkat 3. Itu kan berarti kan ini kan kita sudah si X-nya. Kita udah tahu X-nya, udah tahu DX-nya. Nah, X pangkat 3 itu berarti ini 2 tan Y. Kita pangkatin 3 per ini jadi 2 bukan 2 deh. Oh ini X ya, X ya benar. 2 tan Y kuadrat ditambah 4. Ini akar 4 ditambah ini 2 tan Y kuadrat. Oke, lalu dx-nya kita lihat dari dx-nya ini 2 sekan kuadrat Y. Oh ini dy ya. dy, jangan lupa. D-nya ini harus tetap dimasukin ya kalau menghitung. Nah, ini nanti kan jadikan integral kita ini permainan aljabar biasa. Ini kan 2 pangkat 3 kan 8, jadi tan pangkat 3 Y per ini kan jadi 4 dikalikan tan kuadrat. Ini aku langsung ya, tan kuadrat Y plus 1 berarti kan. Nah, lalu yang ini jadi akar dari 4 dikali ini 1 plus tan kuadrat Y. Oke, ini langsung gue taruh di atas saja biar yang ini biar D-nya yang ada di situ. Nah, di sini tan kuadrat Y plus 1 ini sama dengan apa kira-kira? Sek kuadrat. Oke, sekan kuadrat ya. Itu bisa, kalau yang belum tahu itu bisa dicari dari ini ya. Dicari dari sini. Ini bisa diturunkan. Kalau kita bagi dengan cos kuadrat, ini jadi dibagi cos kuadrat juga. Ini dibagi cos kuadrat juga. Ini kan jadi 1 plus ini tan kan, tan kuadrat. 1 per cos kan itu sekan, berarti sekan kuadrat. Begitu kalau yang bagi yang belum tahu. Makanya di sini dapat tan kuadrat plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat. Nah, di sini kan ada 8 integral 8 tan pangkat 3Y dikali 8 kali 2 langsung aja 16. Ini sekan kuadrat Y per ini 4 kalikan sekan kuadrat Y kalikan ini 4 kan jadi 2. Akar dari 4 ya. Akar dari 4 jadi 2. Yang di sini 1 plus tan Y itu tadi sekan kuadrat ya, berarti diakarkan jadinya sekan. Ini sekan kan. Nah, dy. Oke. Di sini kita dapat jadinya pakai 2 kan 8. 16 per 8 itu 2. 2-nya kita keluarin aja dulu. Nah, lalu di sini sekan di sini dengan sekan di sini habis ya. Jadi di sini tan pangkat 3 Y per sekan Y dy. Oke, di sini kita ada dalam bentuk tan sama sekan. Kira-kira digimanain lagi? Ada yang punya ide? Bagaimana? Ada yang punya ide? Ini mau diubah ke bentuk apa lagi? Oke.
Sebentar. Oke, kalau mungkin belum kepikiran, nah ini kan tan itu sebenarnya di sini aku buat catatan aja di sini. Tan itu kan ketebalan. Oke, nah tan itu kan adalah tan x ya, tan x itu kan adalah sin x per cos x. Sedangkan sekan itu adalah 1 per cos x. Jadi kalau tan per sekan itu kan nanti bakal, kalau ini kita tan per sekan itu kan berarti kan sin x per cos x per 1 per cos x. Jadi kan cos x-nya nanti habis, ini kan jadinya sin. Begitu. Nah, jadi di sini bisa aja kita tulis jadi 2 integral, berarti ini tannya tadi satunya jadi sin kan, jadi tan kuadrat y sin y dy gitu. Nah ini kan dari sini itu lebih apa ya, lebih mungkin lebih kelihatan karena dia kan cuma perkalian. Oke. Ini kan jadinya kalau mau dibuat lagi tinggal sin sama cos kan jadinya. Sin pangkat 3 per cos kan. Itu bisa juga. Tandu sin kuadrat sin kuadrat per sin pangkat 3 per cos kuadrat. Nah, itu kan bisa mungkin ya. Kita coba dulu ya. Aku juga coba-coba. Kita coba dulu, kalau belum bisa berarti kita coba substitusi yang lain. Bentar, aku tambah dulu halamannya. Oke, nah tadi itu kita coba tanya tuh, kita ubah lagi jadi ini coba jadi sin pangkat 3 dulu ya. Kita coba tanyakan, bisa kita ubah jadi sin pangkat 3 y per cos kuadrat y. Kita coba begini dulu. Oh ya, dy. Nah, di sini kita substitusi katakanlah w deh, w sama dengan cos y. W kan dw nanti sama dengan turunan dari cos itu, min sin ya, kalau nggak salah, min sin y dy berarti ya. Nah, berarti di sini kita coba tulis dulu, ini kan jadi sin kuadrat y ya, yang sini ada sin y dy itu jadinya sin y dy itu jadinya dw, jangan yang di bawah ini jadi w kuadrat. Nah, yang ini gimana? Ini kita ubah ke 1 plus cos ya. Kalau yang ini kita ubah jadi 1 plus cos, berarti kan sin kuadrat y kan bisa kita ubah, bukan 1 plus cos. Ini kan 1 min cos ya, 1 min cos kuadrat y. Berarti kan ini sama aja kalau kita substitusi w 1 min w kuadrat ya. Berarti ini langsung aja 1 min w kuadrat dw. Ini 2 kali 1 min w kuadrat per w kuadrat dw. Ya, ini kan bisa kita pecah jadi 1 per w kuadrat min 1 dw. Ini kan kalau mau pakai sifat integral itu kan kita bisa buat jadi 1 per w kuadrat min 2 kali integral ini dw, berarti 2 integral dw. Nah,
Yang ini kan jadinya 2 kali, ini kan W pangkat min 2 kan jadinya. Jadi 1 per min 2 plus 1 kan jadi min 1. Ini langsung aja berarti. Min 2. Min 2 per W. Min maksudnya. Min 2W. Gitu. Plus C ya. Plus C. Nah, setelah ini kita kembalikan. Jadinya W-nya tadi itu apa? W-nya tadi itu sebentar, ada yang chat. Kak, itu bukan sin pangkat 3. Oke. Jadi di sini. Yang ini kan sin pangkat 3 kan? Sin pangkat 3 ini ku pecah jadi sin kuadrat kali sin. Jadi sin kuadrat Y kali sin Y. Nah, sin Y yang ini ku gabungin dengan DY-nya. Nah, sin Y DY ini kan adalah yang ini ya, min DW ya berarti ya. Ini kan sin Y DY itu sama dengan min DW. Itu. Makanya yang sin Y DY jadinya min DW, sin kuadrat Y ini ku pecah jadi gini. Makanya nanti dapatnya gini. Oke, aku lanjut dulu ya. W-nya kan sama dengan cos Y ya. Kita kembalikan. Berarti di sini dapat min 2 per cos Y min 2 cos Y plus C. Nah, sedangkan Y-nya tadi itu adalah apa di belakang? Ini kan X-nya 2 tan Y. Berarti Y-nya ini X per 2. Berarti Y-nya sama dengan arkes tangen dari X per 2 ya. Yang berarti ini adalah seperkos kan jadi sekan ya. Min 2 kali min 2 sekan dari arkes tangen X per 2 min 2 kosinus dari arkes tangen X per 2 plus C gitu. Oke, jadi kalau nggak salah itu harusnya ini ya, apa namanya, hasil integralnya min 2 sekan kali akar tangan X per 2 min 2 cos akar tangan X per 2 plus C gitu. Oke, untuk soal nomor 1 ada yang mau ditanyain? Kak, itu substitusinya DU-nya kurang minus. Harusnya DU. Bentar. DU ini yang di mana ya? DW maksudnya. Oh ya, DW-nya. DW-nya kurang minus ya. Iya. Ini kan minus DW. Benar. Ini minus DW, jadi ini minus 2 ya. Oke, jadi ini minus 2. Ya udah, kita taruh minus 2 di sini semua. Oke, berarti di sini jadi plus. Di sini jadi plus. Ini plus juga nih berarti. Ini minus, ini plus. Ini minus, ini plus ya. Ini plus. Oke, berarti ini plus, ini plus, ini plus, ini plus. Oh ya, oke, terima kasih. Jadi ini plus ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kurang lihat ya. Jadi jawabannya itu bukan tadi kan minus kan, jadinya plus ya. 2 sekan dari akar tangan X per 2 plus 2 kosinus dari akar tangan X per 2 plus C. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Gimana? Tadi kayaknya ada yang mau ngomong. Ada yang mau ditanyain? Kak, boleh scroll ke atas nggak ya, Kak?
Scroll ke atas. Oke. Bentar. Yang mana sini? Udah bentar. Oh ya, udah. Siap. Kasih Kak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin kalau nggak ada, bentar. Kak, itu hasil integralnya nggak jadi min 2 per W. Yang mana? Yang ini ya? Oke, ini kan, dia kan min 2 kali min dari 1 per W kan? Min 2 kali min 1 per W jadinya 2 per W. Begini. Makanya dia dapatnya 2 per W. Kan karena kan ini ada minnya. Begitu. Oke. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita coba lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2 di sini, ini kayaknya agak mudah ya, kayaknya. Integral dari sin X, cos X, E pangkat sin X dx. Oke, kira-kira untuk soal nomor 2 ada yang punya ide nggak nih, gimana caranya? Oke, ini ada yang ide substitusi U sama dengan sin X. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba substitusi U sama dengan sin X. Oke, kalau substitusi U sama dengan sin X, berarti DU-nya itu sama dengan turunan dari sin X, yaitu cos X. Oke, kita coba. Berarti ini integral sin X cos X E pangkat sin X dx. Ini bakal jadi sin X-nya jadi U. Ini kan cos X dx. Ini kan cos X dx ya. Itu bakal jadi DU. Berarti ini, nah ini E, sin X-nya jadi U. U kali E pangkat U, DU ya, DU. Nah, lalu integral ini harusnya udah sering lihat ya integral ini, kita tinggal hitung pakai integral parsial aja. Dengan integral parsial kan UV min VDU kan. Kita coba ganti pakai OWV aja ya. Jadi W-nya tuh E pangkat U, sedangkan dV-nya itu adalah UDU. Nah, dari sini kita dapat dW-nya itu sama dengan E pangkat UDU, sedangkan di sini V-nya sama dengan integral dari U itu adalah setengah U kuadrat. Gitu ya, kalau nggak salah hitung. Nah, jadi ini adalah UV, U-nya jadi W, itu jadi U-nya jadi W ya. Berarti E pangkat U kali V minus integral V DU. DU-nya itu berarti DW di sini adalah E pangkat U DU. Oke, kayaknya kebalik kita milihnya karena ini makin nambah pangkatnya. Jadi ini kita ganti. W-nya itu adalah E pangkat U ya. W tadi kan E pangkat U. W-nya U ya. Oh ya, lebih karena ini kalau diturunin jadinya DU langsung. Ini E pangkat U. Oke, tadi salah. Ini pangkat U. Oke, ini salah, ini salah.
Ini EU pangkat U, E pangkat U kali U. Di sini jadinya E pangkat U DU, benar ya? Oke. Nah, yang ini kan mudah aja. E pangkat U kali U minus. Ini kan integralnya adalah E pangkat U sendiri. Jadi ini E pangkat U kali U min 1. E pangkat U itu adalah E pangkat sin X kali sin X min 1. Oke, ini plusnya semua ya. Oke, begitu. Untuk soal nomor 2. Simple ya. Kira-kira ada yang mau ditanya untuk soal nomor 2? Oke, mungkin nggak ada yang ngechat juga. Kayaknya nggak ada yang ditanyain. Kita coba lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 ini bentuk pecahan rasional ya. Bisa dilihat di atas ini 3x pangkat 3 min x kuadrat min 2x plus 2. Ini polinomial dengan dengan derajat 3. Yang di bawah x pangkat 4 min x pangkat 3. Ini polinomial juga dengan derajatnya 4 gitu. Jadi ini pecahan rasional ya. Oke, kira-kira untuk soal nomor 3. Nomor 3 ini berarti pasti langsung kepikirannya pakai yang itu ya. Apa namanya? Yang fungsi pecahan rasional. Nah, kira-kira berarti kan kita harus mencari yang Qx nih, akar-akarnya. Akar-akar dari Qx nih apa aja nih? Kalau karena dia X pangkat 4, akarnya harusnya ada 4 ya. Oke, kira-kira ada yang tahu, ada yang punya ide apa aja akar dari X pangkat 4 nih? X pangkat 4 min X pangkat 3 ini. Gimana? Ada yang punya ide nggak ya? 3 kali X min 1, Mas. Nanti X-nya berarti yang min 0-nya ada 3. Gimana tadi? Gimana tadi? 3 kali X min 1. X pangkat 3 kali X min 1. Oke, berarti itu yang kembar ada 3. yang ini berarti kita punya gimana bentuknya? Kan dia kan dari tadi bentuknya itu kan X minus sesuatu. Berarti yang ini X pangkat 3 ini gimana cara buat minusnya? Jadi X minus sesuatu gitu. X minus 0 pangkat 3. Oke. Oke, ya bisa ya. Ini jadi X minus 0, X minus 0, X minus 0, X minus 1. Ini X minus 0 pangkat 3 ya. Oke. Oke, makasih. Nah, jadi kita udah tahu kalau kita udah tahu akar-akarnya gini, jadi akan lebih mudah untuk mencarinya ya. Nah, sekarang yang kita mau cari itu adalah A1-nya. A1, A2, A3, dan A4-nya. Nah, itu bagaimana caranya? Kita misalkan dulu. Jadi, 3x pangkat 3 min x kuadrat min 2x plus 2 per x pangkat 4 min x pangkat 3. Ini harusnya juga udah diajarin di kelas ya. Ini kan sama dengan A1 per x pangkat x ya, x min 0. X saja berarti, nggak apa-apa. A2, ini x kuadrat, plus A3, ini x pangkat 3, ini A4, per, ini berarti x min 1-nya. Nah, ini kita buat jadi x pangkat 4 min x pangkat 3 lagi. Sini A1 kali A2, X, A1, kita mau, sabar. A1 ini kita mau jadi X pangkat 4 min X pangkat 3 harus dikalikan X pangkat 3 min
X pangkat 2 ya. Jadi ya 1 kali X pangkat 3 min X pangkat 2. Ditambah ini A kuadrat, ini adalah X kuadrat kan jadinya terus kali X kuadrat min X. Nah, 3 ini kalikan dengan X min 1. Oke, kurang tempat. Kita bawa ke samping dikit. Oke. Ini A4 itu kalikan dengan X pangkat 3 aja. X pangkat 4. X pangkat 4. Nah, ini kan jadinya X pangkat 4 per X pangkat 3. Oke. Oke. Bentar. Mas, itu yang A4-nya benar X pangkat 3? X min 1. Oh ya, X pangkat 3 ya, salah. Ini X pangkat 3. Oke. Nah, ini tinggal kita sederhana aja kan. Ini yang koefisien yang X pangkat 3 kita satuin, jadinya kan A1 plus A4 X pangkat 3. Yang X kuadrat tuh kita satuin juga. Ini ada min A1, A2. Berarti ini min A1 plus A2. Terus yang X-nya itu ada min A2 sama A3. Min A2 sama A3. Lalu koefisien dari yang koefisien yang konstantanya itu min A3 ya. Min A3. Min A3. Nah, ini X pangkat 4 per min X pangkat 3. Nah, dari sini berarti kita dapat nanti suatu sistem persamaan linear. Ini kan sama dengan, ini bakal sama dengan 3. Min A1 plus A2 itu bakal sama dengan ini, min 1. Min A2 plus A3 itu bakal sama dengan min 2. Ini ya. Min A3 itu sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear harusnya udah belajar di SMA. Ini kan kita tahu A3 sama dengan 2 kan. Berarti A3-nya kan sama dengan min 2. Nah, ini kita substitusi aja ke sini. Jadi dari sini kita dapat minus A2 plus minus 2 itu sama minus 2. Nah, berarti kan kita dapat A2-nya sama dengan 0. Ini kan dari sini kita dapat ini. Nah, dari sini kita dapat jadi minus A1 plus 0 sama dengan minus 1. Jadi A1-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat ini. Makanya dari sini kita dapat 1 plus A4 sama dengan 3. Berarti kita dapat A4-nya sama dengan 2. Begini. Oke. Ada yang salah nggak ya? A3 sama min 2. A3-nya min 2 berarti ya. Oke, harusnya nggak ada yang salah. Jadi kita dapat integralnya. Integral dari 3x pangkat 3 min x kuadrat min 2x plus 2 per x pangkat 4 min x pangkat 3 dx. Ini sama dengan integral dari A1 per x, 1 per x dx. Lalu ditambah ini integral dari A2-nya 0. Integral 0, yaudah nggak usah itu saja. Integral 0 kan pasti 0. Lalu integral A3-nya itu 1 per x pangkat 3 dx plus integral ini 2 per x min 1 dx. Nah, integral dari 1 per x itu ln x ya. Mas, A3-nya min 2. Apa? A3-nya min 2. A3 min. Oh iya. Benar. Ya. Sorry. Agak kurang fokus. Ya, A3-nya min 2 ya. Nah, yang ini integral dari 1 per x itu kalau nggak salah ln x ya. Ln x ini jadi plus, harusnya tetap plus ya, 2 per 2 di 1, jadi ini 1 per x kuadrat ditambah
Yang ini mungkin kalau mau ya kalau belum bisa langsung kita substitusi aja, substitusi y-nya sama dengan x min 1, tapi kan dy-nya sama dengan dx kan, dy-nya sama dengan dx, berarti kita tinggal ngitung 2 per y, jadinya ini 2 ln dari x min 1 gitu. Yang jadi kan x min 1 itu kan sama dengan integral dari 1 per y dy, ini kan jadi ln y, kan jadi ln y plus y, ini kan jadi ln x min 1 plus y. Nah, ini sama plus c ya. Oh, gak usah sama dengan lagi. Oke, jadinya ini kita dapat hasilnya. Ln dari x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 2 ln x min 1 ditambah c. Gitu untuk soal nomor 3. Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Mas. Oh iya, silakan. Untuk penentuan A1, A2, A3, A4-nya itu sebanyak N-nya itu bergantung sama derajat penyebutnya tuh, Mas? Iya, tergantung nanti akarnya ada berapa. Ini kan kalau kita lihat kan akarnya ada 4 kan. Akarnya ada 4, berarti nanti dia ada 4 konstanta yang kita cari. Karena kan dia bakal dibagi 4 gitu. Terus kalau X pangkat 2 sama X pangkat 3 itu ceritanya bagaimana? Oke. Bisa mencontoh gitu. Kan dia kan ada pangkat yang ada akar yang sama nih. Ini kan kita lihat ada x yang minimalnya ada 3 yang sama, ada 3 kali. Ya. Dia 3 kali muncul. Berarti kan ada 3 akar yang sama, yaitu x min 0 ini. Nah, makanya dia berdasarkan yang tadi di atas, kita coba ke atas dulu kita lihat. Real. Dan kalau ada real yang sama, di sini kan dia dicontohkan realnya sama sebanyak R. Maka dia akan di sini dia bakal pertama dari pangkat 1, terus ditambahkan dia kalau dia pangkat 2, ditambahkan kalau dia pangkat 3, di sini dia ada pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Nanti ditambahkan dia sampai pangkat R. Begitu. Makanya di sini, kita kembali ke contoh. Nomor 3. Nah, di sini X min 0, kan sebenarnya X min 0 kan. Nah, lalu setelah itu dia naik 1 jadi X min 0 pangkat 2. Sampai, karena dia 3 kali yang sama, berarti dia bakal sampai 3 kali X min 0 pangkat 3. Begitu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Oke. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita coba lanjut ya. Ke soal nomor 4. Oke, ini soal mudah lagi. X dari cos X plus 1 dx ini mudah ya. Mungkin nggak usah aku tanya, kayaknya udah pada langsung tahu. Ini bisa kita substitusi aja. Kita substitusi X, Y-nya sama dengan X plus 1. Berarti kan kita nanti dapat dy-nya sama dx. Di sini adalah, kan kalau y-nya sama X plus 1, berarti X-nya sama Y min 1. Berarti Y min 1, ini cos X, cos X. Ini cos Y, dy. Gitu. Nah, ini kan tinggal parsial. Tinggal integral parsial dengan kita ambilnya U-nya itu nanti sama dengan Y min 1. dv-nya itu cos Y dy. Nah, ini kan nanti dapat du-nya sama dengan dy. Sedangkan v-nya itu nanti sama dengan sin y. Nah, ini integral U kali V itu berarti Y min 1 kali sin Y minus integral V du. du-nya berarti di ya. Ini kan sama dengan Y min 1 sin Y
min integral ini integral sin y itu jadi min cos ya. Jadi cos y plus c. Nah, kan kembalikan ke x, jadinya ini adalah si x-nya sendiri. Ini sin x plus 1. Ini cos x plus 1 ditambah c. Begitu. Untuk soal nomor 4. Simpel aja ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya untuk soal nomor 4? Oke, mungkin nggak ada ya kan? Udah ya. Kita coba ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5 nih juga cukup mudah. Ini kan cuma ln x, sin dari ln x saja ya. Kita substitusi aja ini y-nya sama ln x. Kalau y-nya sama dengan ln x kan berarti kita dapat y-nya sama dengan 1/x dx. Nah, berarti ini integral sin ln x dx itu bakal sama dengan integral dari sin y. Ini dx-nya jadinya x dy ya. Jadi x dy, sedangkan x itu kalau kita lihat di sini x itu adalah e pangkat y. Berarti ini e pangkat y dy. Nah, lalu di sini tinggal kita parsialkan lagi. Oke, mungkin kita parsialkannya kayaknya bakal looping. Kita coba punya sin aja, punya sin y dv-nya sama dengan e pangkat y dy. Lalu ini kan jadinya du-nya kan jadinya cos ya. Du-nya cos, ini cos y dy. Sedangkan di sini v-nya sama dengan e pangkat y. Begitu. Nah, ini kan jadi e pangkat y sin y minus ini integral e pangkat y v du. E pangkat y cos y dy. Nah, yang ini bagaimana? Ini kita parsialkan lagi. Kan nanti bakal dapat kita jadinya e pangkat y sin y minus ini jadi ini kita ambil sebagai dv. Ini kita ambil sebagai dv-nya lagi. Yang ini jadi u-nya. Berarti ini e pangkat y cos y minus integral v du. Nah, turunan dari cos itu adalah minus, tadi di plus saja. Sin y dy. Nah, ini kalau kita jabarkan semua, jadi kan e pangkat y sin y min e pangkat y cos y min integral e pangkat y sin y dy. Nah, ini gimana? Ini adalah integral yang kita cari tadi kan. Gimana ya? Berarti ini kita pindahkan aja ke sini. Jadi kita dapat integral sin y. Ini kan karena ini minus jadi plus ya. Jadi kalau ditambahkan jadi kan 2 ya. 2 sin y e pangkat y dy itu sama dengan e pangkat y sin y min e pangkat y cos y. Nah, ini jadi integral dari sin y e pangkat y dy itu nilainya adalah e pangkat y sin y min e pangkat y cos y per 2. Nah, jadi kita dapat di sini, jadi kita dapat integral dari sin x ln x, sin dari ln x dx itu adalah ini tinggal kita balikin ya y-nya. Tadi kita ambil y-nya itu adalah ln x, berarti ini e pangkat ln x. E-nya bisa kita keluarin aja, di sini jadi sin ln x
min cos ln X. Ini per 2 semua. Nah, E pangkat ln X ini kan adalah X ya. E dari ln X itu X. Berarti X kali sin dari ln X min cos dari ln X. Semuanya per 2. Begitu. Jadi itu hasilnya. Oke, untuk soal nomor 5 ada yang mau ditanyain? Maaf Mas, izin bertanya. Ya. Aku lupa cara menurunkan ln X itu bagaimana? Cara eksposnya ln X jadi super X ya. Iya. Ya ini hafalan sih sebenarnya. Jadi dan X itu turunannya super X itu hafalan. Yang aku tahu ya. Dulu kalkulus 1 tuh kan di kalkulus 1 kan turunan X itu super X gitu. Caranya aku lupa kalau cara itunya, cara pastinya. Kayaknya agak rumit gitu. Baik Mas, terima kasih. Oke. Mungkin kalau mau dicari bisa dicari di internet sendiri. Kayaknya sih singkatku rumit gitu. Jadinya aku sendiri lupa gitu. Tapi yang jelas aku hafal kalau turunan X itu super X gitu. Jadi aku juga tahu integral dari super X itu ln X gitu. Kalau ln AX itu gimana? Dan AX, maksudnya mencari turunannya ya. Iya, atau ln... Oh, kalau misalkan kita punyanya ln AX. Nah, turunan kan kita punya aturan rantai kan. Jadi kapan kita mau pakai ini, kita mau turunkan terhadap X, kan kita bisa buat dia jadi substitusi ini W-nya sama, misalkan W sama dengan AX, berarti kan bisa kita pakai turunan aturan rantai, ini DW, sedangkan DW-nya kan berarti kan tadi DW-nya itu AX. Jadi dari AX terhadap X. Nah, dari turunan dari W kan seper X, seper W, berarti seper AX ya tadi ya, kita langsung itu aja. Nah, turunan dari AX kan adalah A-nya. Jadi A. Jadi ini jadinya super X lagi. Terima kasih Mas. Oke. Oke, ada yang mau ditanya untuk soal nomor 5? Oke. Mungkin kalau belum ada, kita coba lanjut ya ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Bentuknya agak rumit sih. Tapi sebenarnya cukup mudah. Mungkin ada yang punya ide? Untuk soal nomor 6 ada punya ide? Oke, di sini ada yang chat. Kita substitusi Y-nya sama E pangkat X. Oke, sebenarnya udah kelihatan ya, ini bisa dibuat jadi bentuk polinomial untuk apa namanya? Bicara rasional. Jadi kita substitusi Y sama dengan E pangkat X. Oke, sebentar. Permisi sebentar waktunya. Izin mute. Oke, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kita substitusi Y-nya sama E pangkat X. Di sini kita dapat DY-nya itu adalah E pangkat X dx. Ya kan turunan E pangkat X itu sebenarnya adalah E pangkat X sendiri. Nah, jadi ini adalah terus kembali. Atau nggak usah. Nah, ini kan jadi sama dengan integral E pangkat X dx-nya itu kan jadi D. Berarti ini satu aja.
Ini jadi Y min 2. Ini Y kuadrat min 2Y plus 2. DY. Nah ini kalau kalian lihat yang ini kan kalau kita mau cari akar-akarnya, jadi kan dia min dari B plus minus akar, atau enggak usah ini kita cek aja dia real apa enggak. Kalau ngecek real kan berarti D-nya harus positif ya. Nah, D itu kan B kuadrat min 4AC, berarti B kuadrat itu min 2 kuadrat min 4 kali A kali C. Ini kan jadinya 4 min 4 kali 8 kan jadi 8 min 4. Nah, D-nya ini kurang dari 0. D-nya kurang dari 0, berarti dia apa namanya? Akarnya tak real, imaginary itu. Nah, bagaimana cara membawanya ke bentuk ini? Berarti kita kan mau bawa dia ke bentuk ini. Nah, ini. Ini yang real. Ini yang tak real. Nah, ini. Ini kan kita mau bawa dia ke bentuk X min A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kita mau bawa dia ke bentuk itu. Soal nomor 6. Nah, di sini kita punya Y min 2Y plus 2. Kira-kira ada yang punya ide gimana cara kita bawa dia ke bentuk Y min A dikuadratin plus B kuadrat. Gimana caranya? A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Ada yang punya ide nggak? Sih Mas, maaf menyela bentar Mas. Ya. Itu yang bawah nggak dikali Y lagi ya Mas? Yang bawah. Iya kan itu dx-nya kan D per E pangkat X terus D per Y. Nggak dikali Y lagi ya? Bentar. Yang mana ya? Itu kan dikali dx ya. Terus D-nya kan E pangkat X dx. Nah terus Ya. kita ketemu dx-nya kan D per Y. dx-nya dy D per Y kan? Oh ya, dy per. Oh iya benar. Mohon maaf. Oh ya, maaf. Di sini berarti dx-nya itu adalah di per E pangkat X ya. Enggak, benar kok. Ini kan E pangkat X dx ini kan kesubstitusi jadi dy. Jadi kan E pangkat X dx. E pangkat X kali dx-nya kesubstitusi jadi dy gitu. Makanya dia 1 per. Makanya di sini 1 per ini semuanya. Begitu. Gimana? Apakah bisa dipahami? Oke Mas, makasih Mas. Oke. Nah, untuk yang ini kira-kira ada yang punya ide gimana caranya? Oke, mungkin kalau belum ada yang punya caranya, kita coba aja. Kita coba lihat itu dari sini. Kalau aku biasanya dari sini. Bentar. Nah, kan kita kan mau bawa dia ke bentuk Y min A kuadrat. Kita lihat dulu dari sini ya, Y min A-nya ini. Y min A kuadrat ini kalau aku jabarkan gimana? Y min A kali Y min A kan. Y min A kali Y min A ini kan adalah Y kuadrat min 2AY plus A. Nah, berarti aku mau bawa Y kuadrat min 2Y plus 2 ini ke satu bentuk Y kuadrat min 2AY plus A. Nah, di sini min 2Y. Berarti kita dapat A-nya itu 1. Karena A-nya 1, sini A kuadrat ya. Berarti plus A kuadratnya 1. Makanya aku dapat di sini bisa aku bawa dia ke bentuk 1 per ini kali Y kuadrat min oh ya, udah kita 1 per 1 aja, min 2Y plus 1. Kan masih ada plus 1 lagi kan? Plus 1.
gitu. DY. Nah, ini bisa aku buat jadi Y kuadrat min 2Y plus 1 ini bisa aku buat jadi ini. Y min 1 kuadrat plus 1 di sini. 1 kan 1 kuadrat, berarti kita udah dapat bentuk B-nya juga gitu. Nah, gitu kurang lebih kalau aku biasanya caranya gitu. Nah, di sini kan dia udah terfaktorisasi gitu. Kita udah tahu akar-akarnya, di sini ada yang satu yang tidak real. Nah, berarti kita pakai yang fungsi pecah rasional tuh. Kita coba cari dulu A1, A2 sama A3-nya. Y-2, ini Y-1 kuadrat plus 1. Sama dengan A1 kali Y-2. Di sini A2 X plus A3. Ini berarti Y-1 kuadrat plus 1. Oke. Nah, ini kan berarti A1 kali Y-1 kuadrat plus 1 ini kan sebenarnya adalah ini kan Y kuadrat min 2, Y plus 2 ya. Aku tulis aja gini. Biar nanti mudah langsung hitungnya, kelihatan. Sini adalah, oh ini kenapa X. Ini Y-nya. Karena kan kita variabelnya Y semua. Sini A2Y plus A3. Kita kalikan dengan, apa namanya? Y-2 tadi, Y-2. Nah ini kan jadinya Y-2 kali Y-1 kuadrat plus 1. Nah, dari sini kita cari. Ini yang ini kan mudah menghitungnya. Biarin gini dulu. Yang ini jadinya A2Y pangkat 2 min 2 A2Y plus A3Y min 2 A3. Ini jadi begini. Nah, dari sini kita dapat persamaan linear. Untuk yang pangkatnya 2, kita masing-masing kita lihat. Yang pangkatnya 2 di sini, yang koefisien dari Y pangkat 2 maksudnya. Koefisien dari Y pangkat 2 itu ada A1 plus A2. Koefisien dari Y itu ada min 2 A1. Terus dia ada min 2 A2. Lalu ada plus A3. Nah, lalu koefisien dari untuk yang konstanta itu nanti kita dapat ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Yang ini kita dapat A1 2A1 lalu ada min 2A3 sama 1. Gitu. Nah, lalu ini bagaimana caranya? Ya, ini kita tinggal pakai yang kayak di SMA aja. Terus mau eliminasi, mau substitusi. Kalau aku males eliminasi substitusi, di sini aku buat semuanya jadi A1 dulu. Ini kan jadi A2 itu nanti bakal sama min A1. Yang di bawah sini, kalau aku bagi 2 kan jadi A1 min A3 itu sama dengan setengah, ya kan? Berarti dari sini aku dapat A3 itu sama dengan A1 min setengah. Gitu. Nah, kenapa aku buat ini begini? Biar nanti aku dapat di sini. Ini kan jadi 2A1. Ini min 2. A2 kan minus A1. Jadi ini plus A3 itu jadi A1 min setengah. Itu sama dengan 0. Nah, di sini min 2A1, di sini plus 2A1, berarti di sini habis. Tinggal A1 min setengah sama 0. Berarti di sini kita dapat A1 sama dengan setengah. Oke, aku dapat A1 sama dengan setengah. Di sini aku bisa dapat A2-nya itu minus dari setengah. Sedangkan A3 itu adalah 0. Begitu. Jadi aku udah dapat semuanya. Ini aku tambah dulu. Page. Oke. Halaman ini. Nah, jadi kita dapat integral dari
1 per Y-2 Y-1 kuadrat plus 1 dy. Ini bakal sama dengan integral dari A1. A1 itu setengah per Y-2 ditambah integral dari A2-nya itu min setengah. Ini Y ditambah 0 ya. Per sini Y-1 kuadrat plus 1 dy. Nah, di sini kita coba integral yang ini. Coba integral yang ini. Ini kan Y-2. Y-2 ini kita substitusi. dy-nya kelupaan. Untuk yang satu, untuk yang integral pertama kita substitusi x yang sama dengan Y-2 kan. Jadi kita dapat dx yang sama dengan dy. Nah, berarti dapat integral dari setengah y. Kok jangan pakai x, kan x balik ke asal. W. Jadi dw. Jadi kita dapat ini integral dari setengah seper w. Integral dari seper w kan ln ya. Dan ini adalah setengah ln dari Y-2. Nah, yang di sini ini ada y, ini ada Y-1 kuadrat plus 1. Coba bentuknya dulu biar lebih mudah melihatnya bisa ke arah mana nanti. Kan jadi y kuadrat min 2y ini plus 2 ya dy. Nah, atau mungkin lebih mudah yang atas. Oke. Mungkin aku tanya dulu. Ini kelihatannya agak rumit. Kira-kira ada yang punya ide nggak untuk bagian sini yang integral kedua ini kira-kira bagaimana caranya? Oke. Oke, ada yang kepikiran caranya? Ini integral dari y per y kuadrat min 2y plus 2. Iya benar, plus 2 ya. Gimana? Mas, kalau substitusi yang bawah itu bisa Mas. Gimana? Dia bersubstitusi lagi, misalnya apa A sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 2. Mohon maaf agak putus-putus di sini. Gimana tadi? Oke, dan substitusi yang bawahnya lagi, Kak. Substitusi yang mana nih? Yang Y-1. Yang Y-1 ya? Y kuadrat min 2Y plus 2. Oke, kita coba dulu ya idenya. Nah, kita coba ambil substitusi itu. Y kuadrat min 2Y plus 2. Oke, nah ini dw-nya adalah 2Y min 2 kali dy. Nah, 2Y min 2 kali dy. Terus ini bagaimana caranya ke sana? D-nya itu adalah ini.
Kita coba dulu ya, bisa nggak ya? Y-nya nih, kalau kita kayak 2, ini per 2. Jadi 4Y, ini plus 2. Plus 2. Oke, kayaknya mungkin bisa ya. Kita coba. Setengah ln Y min 2, min setengah integral. Nah, Y-nya nih, biar nanti dia bisa bentuk 2Y, biar dia bisa bentuk 2Y, mungkin coba aku buat gini. Dia 2Y, ini min 2. Kan terus ada plus 2 lagi. Ini jadi per 4. Kita coba dulu begini ya. Y kuadrat min 2Y plus 2 dy. Oke, kayaknya dari ide ini bisa yang aku pikiran jalannya gini ya. Jadi seperempat kan. Integral dari 2Y min 2 per Y kuadrat min 2Y plus 2 dy. Nah, yang ini nanti sendiri lagi. Ini seperempat 2 atau ini jadi setengah 1 per Y kuadrat min 2Y plus 2. Oke, kayaknya yang ini nanti bakal lebih mudah ngitungnya. Nah, yang ini kita substitusi yang W tadi. Jadi dapat yang atas ini jadi dw ya. Jadi 1 per ini dw semua. Ini tadi W. Oke, bisa ya. Nah, sedangkan yang ini kan yang bawah ini sebenarnya adalah ini ya. Jadi aku coba substitusi ini aja, substitusinya Y-1. Jadi untuk yang ketiga aku coba substitusinya Y-1. Jadi kan dapat kayak yang atas jadi dw-nya dy. Jadi kan ini nanti jadi setengah integral dari 1 per ini tadi jadi W kuadrat plus 1 dw. Nah, W kuadrat plus 1 dw ini masih ini harusnya udah familiar ya. Ini integralnya apa? Ini integral dari arcus tangan ya harusnya. Arcus tangan kalau nggak salah. Arcus tangan dari W. Ya. Nah, di sini kita dapat integralnya adalah setengah ln Y-2 min seperempat ini ln dari W-nya itu Y kuadrat min 2Y plus 2 plus ini setengah arcus tangan. W-nya tuh berarti yang di sini Y-1. Plus C. Oke. Jadi gini ya nanti hasilnya. Oke, ada yang mau ditanyain untuk ini? Ada yang mau ditanya untuk soal nomor berapa nih? Soal nomor 6. Maaf Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Tadi kok ada dua pendefinisian W, Kak? Oh. Coba. Oke. Ini harusnya ku ubah aja ya. Di sini ini aku kenapa pakai W semua biar nggak usah pusing-pusing bikin variabel. Karena kan W-nya juga nggak ku tulis di sini, cuma di sini doang ku tulis. Mungkin ku ubah aja biar nanti makin jelas. Ini untuk substitusi yang di sini, yang suku pertama ini. Mungkin ku taruhlah S di sini. Jadi ini kan DS. Nah, ini substitusi untuk suku kedua, di sini yang akhirnya aku tulis W di sini. Yang ini. Nah, ini substitusi untuk suku ketiga ini. Mungkin ku ganti jadi P lah misalnya, DP. Gitu.
Ya, sebenarnya ini ya. Itu apakah bisa dipahami? Terima kasih, Kak. Oke. Oke, jadi ini gantian jadi DP ya. Ini DP, ini DP, ini P kuadrat, ini jadi akas tangan. Ini jadi akas tangan P. Nah, oke begitu. Oke, ada yang mau tanya lagi untuk soal nomor 6? Oke, mungkin kalau nggak ada, kita coba lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7, ini integral dari akar-akaran. Akar pangkat 4 dari X plus 1 per akar pangkat X plus 1 dx. Oke, kira-kira ada yang punya ide nggak untuk soal nomor 7 ini? Gimana caranya? Oke. Oke, mungkin kalau masih belum kepikiran, ada yang chat, substitusi X sama dengan Y pangkat 4. Oke, kita coba ya. Substitusi, berapa tadi? X sama dengan Y pangkat 4. X-nya sama dengan Y pangkat 4. Oke, nah dari sini kita dapat dx-nya itu adalah 4Y pangkat 3 dy. Gini. Ini dx. Oke. Kita coba ya. Ini jadi integral dari ini akar pangkat 4 x jadi akar pangkat 4 dari y pangkat 4 plus 1 per sini akar dari y pangkat 4 min 1 dx itu adalah 4y pangkat 3 dy. Oke, di sini habis ya. Plus 1 per di sini jadi y kuadrat min 1. Ini masih ada 4y pangkat 3 dy. Oke, ini integral. Nah, ini berarti yang atas nanti jadi 4y pangkat 4 plus 4y pangkat 3 ini per y kuadrat min 1 dy. Lalu ini mungkin 4-nya keluar aja ya biar lebih mudah. 4. Oke, dari sini. Oke, dari sini kira-kira ada yang punya ide nggak ini gimana? Di sini ada y pangkat 4 plus y pangkat 3 per sini y kuadrat min 1. Oke. Ya. Bagaimana? Ada yang mau mencoba tadi? Itu yang atas kan y pangkat 4, yang bawah y pangkat 2. Jadi masih bisa dibagi yang pakai akrobatik itu, Mas. Ya, lo tadi ada yang mau mencoba itu? Suaranya agak kecil ya. Mungkin y plus 1 bisa dicoret, Kak. Oke. Oke. Ini kita faktorkan berarti ya. Kita faktorkan. Oh, berarti ini nggak usah kita itukan. Y plus 1 di sini ini kan bisa difaktorkan jadi y plus 1 di sini y min 1 ya. Sedangkan di sini ada tinggal 4y pangkat 3 aja. Nah, jadi di sini kita dapat 4 dari integral 4y. 4y ini ada lagi. Ini y pangkat 3 aja. Nah, ini y pangkat 3 per y min 1 dy. Nah, kalau yang ini gimana kira-kira? Dia ada y pangkat 3 per y min 1. Masih dalam bentuk pecah rasional.
Oke, pembagian bersusun. Ada yang mengusulkan itu. Oke, kita coba ya pakai pembagian bersusun. Apakah ya harusnya bisa didapat sih, karena pecah rasional kan harusnya bisa. Tapi kita coba aja. Banyak ya. Nggak apa-apa sih kalau ini jadi y kuadrat. Y kuadrat ini y pangkat 3. Ini jadi minus y kuadrat. Ini jadi minus y kuadrat. Ini jadi minus y. Y kuadrat minus ini plus y. Ini jadi y. Minus. Bentar. Ini plus. Oke, salah itu. Ini plus. Oke, ini plus. Ini minus. Ini jadi minus 1. 1 kali y. 1 kali y itu minus. Iya benar ya. Minus y ini plus 1. Ini jadi 1. Minus 1 deh. Oke, di sini kayaknya salah. Y kali minus 1 jadinya minus y di sini. Harusnya minus y, ini jadi plus. Jadi plus. Nah, karena ini plus y, ini plus 1. 1 kali y itu y. Nah, ini jadi minus. Nah, berarti di sini dapat 1 sisanya. Oke. Jadi di sini bisa kita buat jadi di sini y pangkat 3, y kuadrat plus 1. Jadi di sini dapat jadi y kuadrat plus y plus 1 tambah dengan 1 per y min 1. Ini dy. Oke, kita tambahkan lagi namanya. Oke. Nah, di sini posisinya aja. Jadi 4 kali ini integral dari y kuadrat plus y plus 1 dy plus kali integral dari 1 per y min 1 dy. Nah, ini kan udah mudah ya. Yang ini jadi integral dari y kuadrat tuh ini langsung aja. Ini kan integral biasa ya dua-duanya. Yang ini jadi 4/3 y pangkat 3 plus 4/2 jadi 2 ya, y kuadrat. Ini jadi 4y. Ditambah. Yang ini berapa? Ini ln ya. Jadi 4 ln y min 1. Oke, mungkin kalau masih ada yang bingung, ini bisa kita substitusi w sama dengan y min 1, nanti dapat dw-nya sama dy. Jadi kan kita dapatnya integral dari 1 per w, dw. Gitu. Jadi kan ln w. Nah, makanya kita dapat ini. Ini plus c. Nah, lalu jangan lupa kembalikan lagi ke x. X kan tadi kan kita substitusi jadi y pangkat 4. Berarti y-nya itu adalah akar pangkat 4 dari x. Nah, jadi ini adalah akar pangkat 4 dari x pangkat 3. 2 kali akar pangkat 4 dari x pangkat 2. 4 ln ini akar pangkat 4 x min 1 plus c. Oke, jadi begitu untuk soal nomor 7. Ada yang mau ditanyain untuk soal nomor 7? Itu 4y-nya hilang ya, Mas? Mana? Oh iya, 4y-nya kelupaan di sini. 4 akar pangkat 4y. Oke, maaf. Oke, di situ. Jadi begini ya, hasilnya untuk soal nomor 7. Oke. Mungkin kalau bentar. Itu akar pangkat 4 dari x kuadrat bisa jadi akar kuadrat dari x kan, Kak? Oh ya, bisa. Ini bisa kan dia kan jadinya x pangkat 2 per 4 kan. Jadi x
pangkat tengah. Jadi akar pangkat X. Ya, bisa. Yang ini bisa kamu tulis kalau mau kamu tulis jadi akar pangkat X. Ini bisa. Gitu. Atau mau dibuat gini, tetap gini aja, bisa, nggak apa-apa, biar semua bentuknya akar pangkat 4 juga nggak apa-apa sih. Oke. Oke, begitu mungkin untuk nomor 7. Mungkin kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita lanjut ke nomor 8 ya. Nah, di nomor 8 ini ada sin 2x per 2 plus cos kuadrat x dx. Oke, ini cukup mudah ya. Nah, harusnya. Kita coba substitusi aja. Kita coba substitusi aja dulu ya. Kita substitusi cos x ya. Y sama dengan cos x. Oke. Yang atas nih mungkin jawaban dulu, yang atasnya kan bisa kita buat jadi 2 sin x cos x, ya kan? Berarti ini bisa kita buat jadi, ini kan berarti D-nya itu adalah turunan dari cos itu min sin x dx. Ini kan jadi min 2 cos x itu di y, sin x dx-nya jadi dx saja, min 2 plus y kuadrat dx. Gitu. Nah, ini jadi min 2 integral, ini kan y per 2 y kuadrat plus 2. Y kuadrat plus 2 itu kan ini kalau mau substitusi lagi bisa. Ini jadi dy ya. dy kita substitusi lagi bisa nih, w-nya misalkan w sama 2y. Y kuadrat plus 2. Ini kan jadi dw-nya sama dengan 2y dy. Gitu. Jadi nggak perlu pakai pecahan rasional. Kalau mau pakai pecahan rasional juga bisa, tapi kan bisa substitusi langsung juga. Di sini jadi minus dari integral ini 1 per ini w dw. Kan jadi minus dari ln w. Ln w itu adalah ln dari y kuadrat plus 2. Sedangkan y kuadrat y itu adalah cos x, jadi dia adalah ln dari cos kuadrat x plus 2 plus c. Gitu. Oke, untuk nomor 8 simpel ya gini ya. Untuk nomor 8 ada yang mau ditanyain? Oke. Mungkin kalau belum ada, karena waktunya itu kita sampai 4.55 ya. Jadi ini udah selesai karena udah 4.56 juga. Jadi ini oh ya, ada yang angkat tangan, silakan. Oh iya Mas, mau tanya tadi saya belum absen ya Mas. Apa bisa dikirimkan absen lagi? Oh iya, oke. Oke, untuk absen. Ya Mas. Nih, tuh udah aku kirim di chat ya. Yang belum absen silakan absen di situ. Secepatnya. Jangan terlalu lama lewat nanti. Nanti takutnya nggak masuk rekapan jadinya kalau terlalu lama. Oke. Mungkin sebelum ku tutup ada yang mau ditanyain dulu untuk ini. Apakah saat PPT yang berisi pembahasan akan diupload? Oke. Mungkin nanti aku coba minta izin ke Pak Beni kalau diperbolehkan saat PPT-nya aku upload di Elok ya, atau enggak nanti aku share di grup gitu. Recordnya juga ya Kak? Recordnya ya nanti bisa aku mintakan izin ke Pak Beni juga. Terima kasih Kak. Oke.
Oke, kalau gitu, kalau belum nggak ada yang tanya lagi, ini aku izin stop share dan stop recording ya.